I got so Dime tú, ¿verdad? Baby, dime qué está pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Hai teman-teman, kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat masjid tertua di Surakarta, yaitu Masjid Laweyan. Sejarah Masjid Laweyan Surakarta. Masjid Laweyan merupakan salah satu masjid bersejarah sekaligus masjid tertua di kota Solo. Masjid ini sudah berdiri lebih dulu dari Masjid Agung Surakarta. Masjid Laweyan ini dibangun pada masa Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546 Masehi. Nama Laweyan diambil dari tempat di mana masjid ini berdiri, yaitu di Jalan Liri 1, Pajang Laweyan. Sebelum menjadi masjid, tempat itu merupakan sebuah bangunan panggung yang digunakan sebagai tempat persembahyangan agama Hindu Jawa di bawah pengaruh Ki Ageng Beluk yang merupakan tokoh Hindu pada waktu itu. Konon, pada saat itu terjadilah pertemuan Ki Beluk dengan tokoh yang disebut Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ini merupakan tokoh Islam sekaligus leluhur dari para Raja Mataram Islam. Nah, pada saat itu, tempat pemujaan itu diserahkan Ki Beluk kepada Ki Ageng Henis yang lantas diubah fungsinya menjadi masjid. Dalam versi lain mengatakan, dulu Ki Ageng Beluk telah masuk Islam sebelum kemudian menyerahkan tempat itu kepada Henis. Masjid Laweyan dengan bentuknya sekarang ini atas prakarsa susuhan Pakubuwono X di sekitar tahun 1850 sampai 1875. Bangunan lama masih berupa rumah panggung. Nah, untuk renovasi itu, soko atau tiang serambi dahulu merupakan bekas tiang pendopo Keraton Kartosuro. Sebelumnya, Keraton Kartosuro terlebih dahulu pindah ke desa Solo. Kemudian, tiang-tiangnya dipakai untuk Masjid Agung Surakarta. Ketika Masjid Agung Surakarta direnovasi di zaman Raja Pakubuwono X, soko-sokonya tersebut kemudian digunakan untuk membangun serambi masjid di Laweyan. Masjid ini berdiri pada tahun 1546 Masehi, jadi abad 16. Jadi 200 tahun sebelum ada Surakarta, ada Solo. Ya. Didirikan oleh Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis ini tokoh dari Pandian, kalau sekarang Purwodadi. Itu dia diutus oleh Raden Patah dari Demak untuk menyiarkan agama Islam di daerah Laweyan sini, karena di daerah Laweyan ini ada lurah yang memeluk agama Hindu, yang zaman dulu lurah yang hebat gitu ya. Itu apa sakti saya nggak tahu ya. Namanya Ki Ageng Beluk. Ki Ageng Beluk ini disebut ya, nama aslinya kita nggak tahu, tapi disebut Ki Ageng Beluk karena ini Ki itu nama tokoh di sini, jadi Ki Ageng Beluk nama daerah itu ya. Ki Ageng Beluk. Jadi setelah Ki Ageng Henis diutus Raden Patah untuk sini, kemudian beliau mendakwahi Ki Ageng Beluk dengan cara apa ya, merangkul, tidak memukul, tidak baik ya. Jadi akhirnya dengan alat beliau akhirnya
Ki Ageng Beluk mengikuti ajaran agama Islam, dan ini dulu merupakan sanggar miliknya Ki Ageng Beluk. Kemudian karena dia sudah memeluk agama Islam, tempat ini beliau hibahkan untuk kegiatan agama Islam. Masjid Laweyan memiliki bangunan dengan luas sekitar 700 meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 35 meter. Masjid ini bergandeng dengan makam keraton yang terletak tepat di belakang masjid, di mana pada makam tersebut pendiri Masjid Laweyan yang bernama Ki Ageng Henis serta kerabatnya yaitu Ki Ageng Beluk dikebumikan. Menurut juru kunci makam keraton tersebut, Raja Surakarta yaitu PB2 juga dimakamkan di tempat pemakaman ini. Masjid Laweyan ini terdiri dari bagian dalam dan serambi. Pada bagian dalam masjid digunakan sebagai tempat sholat berjamaah dan khutbah Jumat. Sedangkan di bagian serambi masjid digunakan sebagai tempat sholat bagi para wanita yang mengikuti sholat berjamaah. Pada bagian sebelah kiri dari mihrab terdapat ruangan yang digunakan sebagai tempat administrasi pengelola lembaga TPA Masjid Laweyan dan perpustakaan. Sedangkan di bagian sebelah kanan digunakan sebagai tempat wudhu dan toilet. Jika dilihat dari gaya arsitekturnya, Masjid Laweyan ini merupakan perpaduan dari akulturasi 3 kebudayaan, yaitu Hindu, Islam, dan Jawa. Akulturasi budaya Hindu dan Islam. Gaya arsitektur yang nampak sebagai perwujudan toleransi kebudayaan Islam dan Hindu dapat kita lihat dari keberadaan 3 pintu masuk pada Masjid Laweyan. Ketika akan memasuki masjid ini, kita akan menjumpai pintu atau gerbang utama yang berukuran besar yang terletak di tengah masjid, kemudian 2 pintu lainnya yang berukuran lebih kecil yang terletak di kanan dan kiri masjid, di mana masing-masing pintu tersebut dilengkapi dengan beberapa anak tangga. Hal ini merupakan ciri khas dari bangunan pura atau tempat peribadatan agama Hindu. Wujud lain dari toleransi ini yaitu posisi masjid yang mirip dengan pura, di mana masjid ini berada lebih tinggi dari jalan raya atau jalan umum dan memiliki halaman luas yang berfungsi sebagai tempat untuk parkir kendaraan dan tempat bermain anak-anak TPA. Kedua, akulturasi budaya Islam dan Jawa. Masjid Laweyan ini juga dibangun dengan memiliki unsur kebudayaan Jawa. Ciri arsitektur Jawa dapat ditemukan pada bentuk kubah atap masjid yang berbentuk tajuk tumpang 2 yang terdapat pada ruang utama masjid, di mana dalam arsitektur Jawa bentuk atap menggunakan tajuk atau bersusun. Ciri arsitektur Jawa lainnya dapat dilihat dari tata ruang Masjid Laweyan, yang mana merupakan tipologi masjid Jawa pada umumnya, di mana ruangan masjid terbagi menjadi 3, yaitu ruang induk atau ruang utama, serambi kanan, dan serambi kiri. Bangunan serambi masjid ini dibangun pada masa Pakubuwono X, yaitu sekitar tahun 1800-an, yang merupakan perluasan dari masjid sebelumnya. Menariknya, konstruksi dari atap serambi masjid ini berbentuk limasan panjang, mirip seperti bangunan rumah tinggal yang dibangun dengan tata letak pengaruh Jawa yang dipengaruhi oleh nuansa kolonial. Pada serambi Masjid Laweyan ini terdapat 8 tiang penyangga yang menunjukkan ciri khas bangunan Jawa. Hal unik dari tiang penyangga ini adalah atapnya yang dilengkapi dengan motif batik kawung yang merupakan batik asli dari Keraton Surakarta. Selain gaya arsitekturnya, Masjid Laweyan ini memiliki barang antik yang menunjukkan kesepuhan dan keautentikan dari Masjid Laweyan ini dibanding dengan masjid lainnya di Surakarta, yaitu adanya mimbar khutbah yang terletak di ruang utama masjid.
Mimbar tersebut terbuat dari ukiran kayu antik yang terukir sedemikian rupa dan masih tertuliskan Pakubuwono 10 atau PB10. Kemudian ada juga beduk dan kentongan yang terletak di serambi masjid sebagai alat komunikasi tradisional yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Beduk dan kentongan ini juga merupakan akulturasi dari budaya Islam dengan Hindu, di mana bagi umat Hindu, beduk merupakan seni tabuhan yang mereka gunakan ketika ritual keagamaan. Sedangkan pada saat Wali Songo, beduk digunakan sebagai tanda masuk waktu sholat dan ditabuh sebelum azan dikumandangkan. Hal ini merupakan strategi dakwah dari Sunan Kalijogo yang cukup efektif dalam mengundang masyarakat untuk masuk ke agama Islam. Namun, menurut pernyataan dari Takmir Masjid Laweyan, sekarang ini beduk di Masjid Laweyan hanya dibunyikan ketika listrik padam saja. Hal tersebut dikarenakan pada zaman sekarang kebanyakan masjid-masjid mengumandangkan panggilan sholat atau azan dengan pengeras suara seperti speaker ataupun pengeras suara lainnya. Fungsi Masjid Laweyan dulu dan sekarang. Masjid Laweyan merupakan masjid yang dibangun oleh Ki Ageng Henis. Diketahui bahwa pada awalnya masjid ini merupakan sebuah pura yang diperuntukkan bagi agama Hindu. Hingga kemudian seiring berjalannya waktu dan semakin banyak rakyat di Kesultanan Pajang yang memeluk agama Islam, bangunan pura beralih fungsi menjadi masjid yang pada saat itu difungsikan sebagai tempat untuk rujuk, talak, menikah, dan tempat untuk kegiatan sosial lainnya di Kesultanan Pajang. Di masjid ini diadakan sejenis pengajian-pengajian, salat Jumat, dan kegiatan dakwah beliau. Nah, pada saat ini kegunaan Masjid Laweyan adalah sebagai tempat untuk beribadah seperti masjid pada umumnya, untuk sholat fardu dan untuk sholat Jumat. Selain itu, Masjid Laweyan juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk kajian-kajian dakwah Islami dan tempat pengajaran Al-Quran untuk anak-anak. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Laweyan saat ini antara lain, yang pertama, pada setiap hari Senin sampai Jumat diadakan TPA setiap ba'da asar, yang dimana ustadz dan ustadzahnya berasal dari warga setempat. Timbul tenggelam, maksudnya kalau sekarang ada mulai ada regenerasi, misalkan siswa-siswa TPA yang dulu belajar sekarang juga terlibat mengajar, ada yang sudah jadi mahasiswa, ada yang sudah bekerja, masih itu mengajar. Kemudian yang kedua, pada hari Selasa terdapat kegiatan kajian tematik yang dilaksanakan setiap ba'da maghrib. Dan yang ketiga, hari Sabtu, pekan keempat ada kegiatan pengajian wali santri TPQ yang dilaksanakan pada sore hari. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu setiap hari Kamis ba'da maghrib ada kegiatan tadarus bersama. Kegiatan tadarus itu dilaksanakan dengan membaca Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu pada hari Ahad ada kegiatan Ahad Barokah, yang dimana itu seperti kajian, kemudian setelah kajian itu ada sarapan bersama.